selama 5 hari pada tanggal 7 Februari sampai dengan 11 Februari secara offline dan online. Untuk pelatihan offline akan dilaksanakan di BPT selama 3 hari dan sertifikasi akan dilaksanakan selama 2 hari. Untuk pelatihan online akan dilaksanakan selama 5 hari dan sertifikasi akan dijadwalkan pada minggu yang selanjutnya. Jumlah sebanyak 113 orang berasal dari asesor dan calon asesor dari BPTIK, jejaring LSPP 2 BPT dan mitra BPT. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Kepala Badan Litbang SDM yang offline pada saat ini berjumlah 45 orang dan mayoritas adalah karyawan BPTIK. Adapun dari mitra kurang lebih 18 orang. Dan adapun yang kelas online ini terdiri 68 orang dari UPT-UPT yang ada di lingkungan Badan Litbang. Saat ini calon asesor dari UPT yang belum mengirim adalah dari Surabaya, kemudian dari Bandung, dan dari Makassar. 3 UPT itu yang, dan mudah-mudahan kita harapkan para calon asesor ini dapat selesai dan mampu mengemban amanat akses dalam program DTS yang akan datang. Karena kita paham dan sangat sadar bahwa program kegiatan DTS ini merupakan program prioritas nasional yang tahun ini jumlahnya untuk BPTIK Cikarang aja sebanyak 40.000 orang. Bayangkan jumlah 40.000 orang itu, kalau yang mengakses seluruh Indonesia, asesor yang tersedia saat ini daftarnya di BNSP baru berjumlah 29.000 orang. Kalau 29.000 orang kemudian dibagi dengan kebutuhan real yang ada saat ini, saya sangat yakin belum bisa menjawab. Tapi paling tidak bahwa BPTIK dengan jejaring P2-nya dapat memberikan sekaligus menjawab akan kebutuhan nasional yang saat ini sedang dibutuhkan. Sumber dana berasal dari DIPA BPTIK tahun anggaran 2022. Pengajar berjumlah 9 orang dari akademisi, praktisi, dan mitra BPTIK dengan rincian 3 pengajar secara offline dan 6 pengajar secara online. Karena memang suasananya lagi pandemi. Dan memang tadinya awalnya kita mau melakukan kegiatan ini secara keseluruhan secara offline. Tapi berhubung pandemi dan ada surat nota dinas dari Sekjen yang mengharapkan terjadinya perubahan dari offline ke online, maka kita putuskan secara hybrid. Ada sebagian yang di-online-kan, ada yang sebagian di-offline-kan. Bapak Kepala Badan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya selaku Kepala Balai untuk meminta kepada Bapak Kepala Badan membuka kegiatan pada pagi hari ini dan sekaligus dapat memberi pengarahan pada kita. Itu saja barangkali yang dapat kami laporkan. Dan sekali lagi, saya haturkan mohon maaf apabila sekarang ini ada hal-hal yang kurang berkenan, maka kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nusirwan SAG MSI. Acara selanjutnya adalah sambutan dan pembang SDM Kementerian Kominfo kepada Bapak Dr. Hari Budiarto MKOM. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. Nusirwan SAG MSI selaku Kepala BPTIK Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang saya hormati para pengajar dalam pelatihan dan yang saya banggakan seluruh peserta pelatihan untuk sertifikasi kompetensi teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Syukur alhamdulillah kita kepanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas keriduannya sehingga kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat walaupun kondisi pandemi pada saat ini dalam rangka pelatihan dan sertifikasi kompetensi teknis tahun 2022 bagi asesor dan calon asesor. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada para peserta untuk bisa mengikuti pelatihan dan sertifikasi sehingga bisa lancar dan sukses. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, panitia khususnya untuk bidang teknologi digital saat ini sangat dibutuhkan, dan kita semua tahu saat ini telah terjadi pandemi di mana kegiatan kita dibatasi sehingga hanya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis pada teknologi digital. Dan kita semua juga tahu saat ini kita semua sudah memasuki era digital, era transformasi digital dan era revolusi industri 4.0 di Indonesia. Kemudian juga supaya semuanya itu bisa kita raih ya dengan baik, maka perlu kita menyiapkan diri. Jadi yang dikatakan sebagai ekosistem. Jadi semuanya itu pasti mengarah kepada ekonomi digital. Jadi untuk itu kita siapkan teknologinya, kita siapkan pasarnya, kita siapkan pelaku usahanya, kita siapkan kebijakan-kebijakannya, kemudian iklim investasi, dan yang sangat penting adalah kita menyiapkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia agar sumber daya manusia ini bisa meraih mendapatkan kompetensi yang standar dalam ahli di bidang teknologi digital. Saat ini di dalam tenaga kerjaan ada suatu gap ya, gap di bidang kompetensinya, maka dibutuhkan kebutuhan tenaga kerja yang ahli di bidang teknologi digital yang mempunyai kualitas yang standar, gitu. Baik dalam hal kualitas dan ada jaminan kompetensi kerja, sehingga ini saat ini sangat dibutuhkan karena perkembangan teknologi digital ini baik di dalam hal itu kita mengacu kepada peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2012 nomor 8 yang membahas tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang biasa disebut sebagai KKKNI ya. Ini merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang akan menjadi acuan dalam mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja. Dan ini untuk memberikan pengakuan kompetensi kerja, maka pekerjaan-pekerjaan yang ada di industri ini harus punya acuan kualifikasi tenaga kerja yang kita sebut sebagai KKKNI tadi. Kemudian juga mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional yang dinamakan sebagai standar kompetensi kerja nasional disebut sebagai SKKNI. Ini merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan keahlian serta sikap kerja. Dan ini sesuai dengan jabatan yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Maka kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja ini sangat penting agar para pekerja ini dapat diakui kompetensinya dan prosesnya dilakukan secara sistematis dan objektif sesuai dengan uji kompetensi yang disesuaikan dengan SKKNI yang ada. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang hadir pada acara hari ini,
tadi sudah disampaikan bahwa pelatihan-pelatihan untuk mendukung tenaga kerja yang berbasiskan pada teknologi digital ini cukup banyak pada tahun ini dan semuanya membutuhkan tersedianya asesor-asesor yang mencukupi. Jadi saat ini sangat penting sekali Bapak Ibu akan dilakukan sertifikasi untuk kompetensi teknis sebagai asesor maupun sebagai calon asesor agar para peserta pelatihan yang dilakukan oleh berbagai lembaga dan institusi ini bisa kita lakukan sertifikasi. Dan tentunya penyediaan ini sangat penting agar kita bisa menyediakan asesor-asesor yang berkualitas dan melakukan updating sesuai dengan kebutuhan dunia kerja ini, dan ini dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi teknis di bidang teknologi digital atau yang lalu dikenal sebagai teknologi informasi dan komunikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan BNSP, sertifikat kompetensi masa berlakunya adalah 3 tahun. Apabila sudah kedaluarsa, maka asesor tersebut harus memperpanjang sertifikatnya. Maka diharapkan dengan adanya pelatihan dan sertifikasi teknis ini dapat menghasilkan asesor-asesor yang berkualitas dan tetap terpelihara kompetensinya dalam melakukan proses asesmen yang bermutu bagi peserta pelatihan. Untuk itu, kepada para asesor dan calon asesor, peserta pelatihan dan sertifikasi, sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan ini dan semoga kegiatan ini bisa dijalani dengan tuntas dan lancar. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan dan sertifikasi kompetensi teknis tahun 2022 bagi asesor dan calon asesor, dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dr. Hari Budiarto MKom. Acara selanjutnya adalah penyematan name tag peserta secara simbolis kepada perwakilan peserta. Untuk peserta atas nama Bapak Ogi Odimayu dari kelas Junior Graphic Designer dan juga Ibu Ira Anggraini dari kelas Operator Komputer Madya dimohon untuk dapat maju ke depan. Dan kepada Kepala BPTIK Kominfo, Bapak Dr. Nusirwan SAG MSI, kami mohon untuk menyematkan name tag secara simbolis kepada perwakilan peserta. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Sesi foto bersama yang pertama akan dilakukan bersama Kepala Badan Litbang SDM, para pengajar, serta para peserta yang hadir secara daring. Kami mohon untuk dapat menyalakan kamera. Kepada operator Zoom, kami persilakan untuk mengambil dokumentasi secara screenshot. Mohon dibuka kameranya. Itu 1, 2, 3.
Untuk sesi kedua. Sesi foto bersama yang kedua akan dilakukan bersama peserta yang hadir secara luring. Kepada Kepala BPPTIK, para pengajar, dan para subkoordinator BPPTIK dimohon untuk bisa duduk di depan untuk foto bersama. Dan kepada para peserta dimohon untuk tetap duduk di tempatnya masing-masing dan dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Kepada Bapak Roni Eka Putra, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon barokah, rahmat dan maghfirah. Izinkan saya untuk memimpin doa dalam agama Islam, bagi yang beragama lain silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatir Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan yandal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada pagi hari ini kami berkumpul dalam rangka pembukaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi teknis tahun 2022 bagi asesor dan calon asesor. Ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami yang telah berbuat kebajikan untuk negeri ini. Kami memohon dan meminta ridho-Mu dan surga-Mu menjadi tujuan hidup kami. Lindungilah kami dari amarah dan api neraka sebab perbuatan kami. Ya Allah, ya Jabbar, mudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami. Hanya kepadamu tempat kami mohon dan minta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Roni Eka Putra. Para hadirin sekalian, akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada hadirin, para peserta serta panitia yang telah membuat acara ini berjalan lancar. Saya mewakili panitia memohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di dalam penyelenggaraan acara ini. Kepada peserta luring, setelah ini dipersilakan untuk coffee break selama 15 menit. Snack silakan diambil di kantin dan dipersilakan untuk menikmati snack di luar kantin di sekitar area BPPT dengan menjaga jarak. Setelah itu silakan menuju kelas masing-masing di gedung utama BPPTIK. Kepada peserta daring, untuk informasi selanjutnya akan diinformasikan melalui grup WhatsApp masing-masing kelas. Mohon tetap menaati protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, serta memakai masker. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Recording stopped.